Tekad pelatih timnas Jepang melibas Kroasia di 16 besar Piala Dunia. Pelatih tim nasional, timnas Jepang Hajime Moriyasu menargetkan timnya melaju ke perempat final di Piala Dunia 2022 setelah lolos ke babak 16 besar. Timnas Jepang mengejutkan banyak pecinta sepak bola setelah mereka finish sebagai juara grup E setelah mengalahkan dua negara favorit Piala Dunia yaitu Jerman dan Spanyol. Ini adalah keempat kalinya Jepang mencapai babak 16 besar, tetapi mereka tidak pernah melampaui tahap itu. Dalam hal finish, target baru kami adalah 8 besar. Para pemain menunjukkan kepada kami pandangan yang berbeda dan baru untuk bisa bertarung di panggung dunia. Saya ingin membuat rekor baru yaitu mencapai 8 besar atau lebih baik. Samurai Biru akan menghadapi Kroasia di fase eliminasi. Tetapi Moriyasu akan berusaha untuk melangkah lebih jauh lagi. Moriyasu juga berterima kasih atas dukungan yang diberikan pendukung timnya dan rakyat Jepang hingga bisa melewati grup yang sulit ini. Terima kasih banyak kepada semua pendukung kami, rakyat Jepang atas dukungan mereka. Berkat dukungan semua orang, kami bisa melewati pertandingan yang sulit ini. Saya senang bahwa saya dapat memberikan kemenangan kepada semua orang dan menghasilkan hasil yang membuat kita semua senang, ungkap Hajime Moriyasu. Gagal lolos ke 16 besar, timnas Jerman tidak berani main kotor. Bek timnas Jerman, Antonio Rudiger buka suara terkait kegagalan timnya di Piala Dunia 2022. Ia menyebut bahwa timnya tidak berani bermain kotor, sehingga mereka tumbang di turnamen ini. Jerman datang ke Piala Dunia 2022 dengan status sebagai unggulan juara, diperkuat oleh bintang-bintang top dunia plus pelatih kaya pengalaman membuat Jerman cukup diperhitungkan. Namun sayang kenyataan tidak berbanding lurus dengan harapan. Jerman lagi-lagi tersisih di fase grup setelah hanya mampu finish di peringkat 3 grup E Piala Dunia 2022. Rudiger kecewa berat melihatnya timnya gagal di turnamen ini. Kami kembali ke titik nol dan ini realita yang berat bagi kami. Rudiger sendiri menolak anggapan bahwa materi tim Jerman di Piala Dunia 2022 ini tidak oke. Ia menilai bahwa skuad Jerman saat ini sangat bagus. Kami memiliki banyak talenta yang bagus di dalam tim ini. Kami memiliki tim yang sangat bagus untuk bersaing di turnamen ini. Menurut Rudiger ada satu penyebab mengapa skuad bertabur bintang Jerman gagal total di Piala Dunia 2022 ini. Ada hal lain yang menyebabkan kami gagal di turnamen kali ini. Kami tidak memiliki rasa lapar dan kami juga tidak bermain cukup kotor untuk bisa menjadi juara, ungkap Antonio Rudiger. Declan Rice terkesima lihat Marcus Rashford menggila di Piala Dunia 2022. Sebuah pujian diberikan Declan Rice kepada Marcus Rashford. Ia menyebut bahwa sang penyerang sejak awal menunjukkan tanda-tanda bahwa ia akan menggila di Piala Dunia 2022. Rashford sendiri sudah 1 tahun tidak dipanggil ke timnas Inggris. Faktor cedera dan inkonsistensi performa membuat Gareth Southgate menepikannya dari skuad The Three Lions. Namun untuk Piala Dunia 2022 ini, Southgate membawa Marcus Rashford, sang penyerang yang awalnya hanya jadi pemain cadangan tampil menggila, di mana ia sudah mengemas 3 gol. Rice mengaku tidak terkejut melihat performa apik kompariotnya itu di Qatar. Ketika saya pertama kali masuk ke timnas Inggris, saya bisa bilang bahwa Marcus adalah salah satu pemain yang paling menonjol di tim ini. Dia, Rashford, sangat cepat. Ia punya kecepatan berlari dan insting mencetak gol yang luar biasa bagus. Ia memiliki kualitas teknik yang benar-benar bagus. Caranya menendang bola benar-benar spesial. Rice mengaku lega bisa melihat Rashford menggila bersama timnas Inggris, karena sang penyerang sempat menjalani periode yang sulit. Sosok sukses pelatih timnas Maroko di Piala Dunia 2022 mencuri perhatian. Nama pelatih timnas Maroko, Walid Regragui, jadi salah satu juru taktik yang mencuri perhatian pada Piala Dunia 2022 Qatar. Karena ia sukses membawa timnas Maroko memuncaki klasemen grup F, sebuah pencapaian luar biasa mengingat Maroko satu grup dengan tim-tim seperti Kroasia, Belgia, dan Kanada. Kini di perempat final, Maroko akan melawan Spanyol. Bukan sebuah raihan mudah bisa tembus 16 besar, kata Walid Regragui. Tapi ketika Anda punya kesempatan untuk membuat sejarah, Anda bakal mengingatnya. Lanjut pelatih kelahiran Prancis itu, sejarah memang telah tertulis. Karena untuk kali pertama sejak 1986, timnas Maroko kembali lolos ke babak 16 besar. Namun tahukah Anda, sosok Walid Regragui ternyata pernah melatih pemain Indonesia yang mentas di Liga Qatar, Huwailid Mustafa. Menurut ayah dari Huwailid, Mustafa Ibrahim, saat dilatih Walid,
Huwailid merasakan titel juara kasta tertinggi Liga Qatar. Huwailid itu dilatih Walid pada musim 2019 di tim Al Duhail. Di akhir musim, Al Duhail keluar sebagai juara, saat menjadi juara Qatar Star League 2019 hingga 2020. Piala Dunia 2022 dan generasi emas Belgia yang sudah tua dan kedaluarsa. Timnas Belgia bukanlah kekuatan tradisional yang disegani di Eropa. Tetangga Belanda ini selama ini hanya dikenal sebagai tim kuda hitam yang terkadang bisa mengejutkan di sebuah turnamen. Namun, memasuki dekade kedua abad ke-21, Timnas Belgia menjelma menjadi kekuatan baru sepak bola dunia. Mereka diperkuat banyak pemain berkualitas saat itu. Bahkan, banyak yang mengakui Belgia sedang menikmati generasi emas sepak bola mereka. Piala Dunia 2014 menjadi panggung pertama generasi emas The Rode Duivels. Saat itu, Timnas Belgia tampak memiliki skuad merata dari belakang hingga depan. Ada sosok seperti Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Dries Mertens, Thibaut Courtois, dan banyak pemain lainnya. Pencapaian terbaik generasi emas Belgia hadir di Piala Dunia 2018. Saat itu Kevin De Bruyne dan kolega melaju hingga babak semifinal. Kini, tanda-tanda penurunan performa skuad Belgia mulai terasa pada Euro 2020. Beberapa pilar Belgia memang sudah mulai menua. Tak heran jika saat itu Belgia hanya bisa melaju sampai babak perempat final. Rasa-rasanya Piala Dunia 2022 menjadi panggung terakhir generasi emas Belgia. Mereka gagal berbicara banyak di Qatar. Jan Vertonghen dan kolega gagal melaju ke fase gugur. Kegagalan di Piala Dunia 2022 menjadi momentum generasi bagi timnas Belgia. Proses itu sudah dimulai dari jajaran tim kepelatihan. Roberto Martinez dan beberapa asistennya sudah mundur. Belgia sedang mencari sosok baru yang dinilai cocok melanjutkan kerja Martinez. Are we gonna play now? Ready for the show? I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah you gotta go. Man, I'm on the chase now, leave me on my own. I got a chance to break now, here I fucking go. Take control of fate now, I control my flow. And I know that I'll be great, how putting on a show. I know that I'ma stay loud, drowning out the noise. The haters always thinking that they could fucking break me. They're better off eating their own words like pastries. Hate me, and you better find some fucking safety. I'm coming in hot like a bad bitch.